Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa berkumpul untuk diskusi tentang penelitian operasional 2 dengan materi yang pertama eh, proses stokastik, yang kedua antrian, dan yang ketiga nanti ada game teori. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai diskusi pada siang hari ini. Untuk materi yang pertama, proses stokastik, saya persilakan kepada eh, pemegang materi yang bertugas. Monggo. Terima kasih waktu yang diberikan. Mungkin kita untuk proses stokastik mungkin kita udah sedikit banyak sudah mempelajarinya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan, dibahas di forum ini mungkin. Monggo. Saya ingin bertanya, Mas. Iya, Mas. Monggo. Untuk stokastik itu kan itu apa ya? Pengertiannya terus definisi atau apanya gitu, Mas. Soalnya saya belum tahu secara gamblang itu. Nah, gimana itu, Mas? Oh ya, siap. Langsung saya jawab aja ya, Mas. Oke. Dalam matematika itu teori dan statistik, uh, proses stokastik itu diartikan suatu koleksi pecahan acak XT dengan T itu suatu parameter atas suatu himpunan indeks, umumnya berkorespondensi dengan suatu unit waktu diskrit dengan himpunan indeks. Proses stokastik merupakan salah satu cara untuk mengkuantifikasi hubungan antara sekumpulan peristiwa acak. Oleh karena itu, proses stokastik seringkali digunakan dalam memodelkan suatu sistem yang berubah secara acak seiring waktu, misalnya dengan dalam bidang keuangan, biologi, dan lain-lain. Suatu proses stokastik umumnya dinotasikan dengan lambang XT, Mas. Apakah sudah jelas, Mas? Oh ya, sedikit paham ya. Mungkin belum semuanya. Tapi ya terima kasih, Mas, atas penjelasannya. Iya, ya. Mas Aris mungkin ada yang mau Oh tanya. ya, ini aku mau tanya contoh-contoh stokastik, mungkin ya dalam kehidupan inilah, apa ya Mas kira-kira? Stokastik dalam kehidupan, nah, itu ada misalnya dengan proses Bernoulli. Itu kita di kehidupan itu misalnya dalam itu, Mas, apa namanya, lemparan koin. Nah itu kan ada dua. Nah itu kan setiap waktu dapat berubah, nggak mungkin selalu sama. Nah itu di kehidupan misalnya seperti itu, Mas, contoh. Ya. Kemudian nanti itu ya ada proses Wheeler juga, terus ada proses Poisson dan lain sebagainya. Oh ya, terima kasih. Sama satu lagi Mas Rinanto. Ini tentang klasifikasi yang ada di stokastik itu macamnya apa aja Mas Rinanto? Oke, baik. Untuk klasifikasi stokastik, nah itu dapat dibagi menjadi sama. Proses stokastik dapat diklasifikasikan dengan cara yang berbeda, misalnya dengan berdasarkan uang statusnya, kumpulan indeksnya, atau tergantung di antara variabel acak. Salah satu cara klasifikasi yang umum adalah berdasarkan kardinalitas himpunan indeks dan ruang negara. Nah, jika diartikan sebagai waktu, himpunan indeks suatu proses stokastik mempunyai jumlah elemen yang terbatas atau terhitung, seperti himpunan bilangan hingga, himpunan bilangan bulat, bilangan asli, dan lainnya, maka proses stokastik dikatakan diskrit waktu. Kemudian jika himpunan indeks adalah
beberapa interval dari garis nyata, maka waktu dikatakan kontinu. Kedua jenis proses stokastik tersebut masing-masing disebut sebagai proses stokastik waktu diskrit atau waktu kontinu. Proses stokastik waktu diskrit dianggap lebih mudah dipelajari karena proses waktu kontinu membutuhkan teknik dan pengetahuan matematika yang jauh lebih maju, terutama karena kumpulan indeks tidak dapat dihitung jika himpunan indeks adalah bagian bulat atau sebagian darinya, maka proses stokastik juga bisa disebut urutan acak. Kemudian jika state space adalah bilangan bulat atau bilangan asli, maka proses stokastik disebut proses stokastik dengan nilai diskrit atau integer. Jika ruang keadaan adalah garis nyata, maka proses stokastik disebut sebagai proses stokastik bernilai nyata atau dengan ruang keadaan kontinu. Jika ruang negara N main dimensi ruang Euclidean, maka proses stokastik disebut A n main proses vektor dimensi atau n main proses vektor. Seperti itu, Mas. Oh ya, oke. Saya boleh nambahin nanyain Mas, pertanyaan nih. Oh iya, monggo Mas. Kan itu tadi kan contohnya itu kan koin tadi ya Mas. Kan bisa jadi gambar atau nilainya. Nah, kan itu apakah bagus seperti itu, terus apa ada jenis ruang parameter dan keadaannya, serta proses-proses stokastik itu dapat dibedakan menjadi jenis apa saja ya Mas? Nah, begitu. Oke, kalau berdasarkan jenis ruang parameter dan ruang keadaannya, proses stokastik itu dapat dibedakan menjadi beberapa. Misalkan satu, proses stokastik dengan ruang parameter tercatat dan ruang keadaan tercatat. Contohnya itu adalah sebuah stasiun televisi yang paling banyak ditonton di Indonesia atas survei bulanan. Banyaknya sepatu yang dibeli dari sebuah toko per hari. Nah, kemudian yang kedua ada proses stokastik dengan ruang parameter malar dan ruang keadaan tercatat. Contohnya itu adalah banyaknya kertas fotokopi yang dibutuhkan jurusan teknik industri UMS dalam selang waktu tertentu. Kemudian yang ketiga itu ada proses stokastik dengan ruang parameter tercatat dan ruang keadaan malar. Contohnya volume air di suatu bendungan yang diteliti tiap pukul 7 pagi. Kemudian yang keempat, yang terakhir yaitu proses stokastik dengan ruang parameter malar dan ruang keadaan malar. Contohnya itu yaitu volume air di suatu bendungan yang diteliti pada waktu sembarang. Seperti itu, Mas. Oh, berarti bisa diterapkan pada keseharian ya, Mas? Tuh, ya, stokastik. Bisa, Mas. Tergantung penerapannya bagaimana nanti. Oh, ya. Udah mulai jelas. Oke. Apakah masih ada yang ditanyakan lagi? Dari saya sendiri cukup, Mas Fernando. Oh ya, saya juga udah sedikit paham ya. Mungkin nanti eksplorasi lagi. Oke, saya juga cukup mungkin. Terima kasih, Mas Kristanto. Oh ya, ini karena materi pertama sudah selesai, kita lanjut berdiskusi ke materi kedua, yaitu antrian. Mungkin kepada Mas Muhammad Hasan Fuad bisa menjelaskan atau bagaimana ini nanti antrian itu seperti apa. Oke, terima kasih atas waktunya Mas Aris. Sama aja ya, kita buka diskusi aja mungkin. Langsung dari pertanyaan aja. Ada yang ingin bertanya terkait dengan teori antrian ini? Iya, saya mau bertanya, Mas. Oh, oke, monggo Mas. Antrian itu yang misalnya saya sebagai orang awam kan taunya antrian itu ya kayak kita mau membeli atau mau kemana itu kan antri dulu. Nah, kita kan taunya gitu. Nah, maksud sebenarnya, pengertian sebenarnya antrian itu seperti apa sih Mas sebenarnya? Oke, untuk antrian itu sebenarnya antrian itu adalah
suatu sistem itu yang sangat panjang dan bahkan bisa lama. Itu ya seperti yang dibilangkan Mas Kris tadi ya, itu dapat terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan juga dalam teorinya ini antrian itu berupa garis linear itu Mas, yang dapat dilihat dan melalui sejumlah proses. Nah, proses tersebut ada kedatangan, ada pelayanan, dan juga ada exit-nya itu, keluarnya itu dari saluran itu gimana, atau line-nya itu tadi gimana. Nah, secara konsep mungkin begitu Mas. Ya. Oke. Oh ya, terima kasih Mas sudah mulai paham ini. Oke Mas. Mungkin ada lagi? Oh ya, ini Mas izin tanya ya ini. Ya. Dari antrian sendiri itu apakah ada karakteristik khusus ya Mas ya? Apa gimana gitu kan? Soalnya ini masih ya baru mempelajari, baru awam. Oh ya, oke. Karakteristiknya ya Mas ya. Mungkin dalam antrian itu ada banyak jenis ya. Kan ada yang antrian di loket tiket kereta lah, atau mungkin antrian di bank. Kan itu ada yang cuma satu garis, ada yang buka beberapa loket. Nah, terus itu kalau di dalam teori antrian sendiri itu karakteristiknya itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada ini karakteristik dari populasi yang dilayani atau calling population. Nah, ini dilihat dari ukurannya bahwa populasi yang dilayani ini bisa terbatas atau tidak terbatas. Nah, terbatas ini nama lainnya itu finite kalau di di materi ini ya. Finite dan juga infinite atau tidak terbatas. Terus selanjutnya ada yang kedua itu ada antrian itu sendiri. Ada struktur antriannya itu Mas. Nah, kan tadi udah ada contohnya itu antrian di loket stasiun ya. Itu kan berarti kan single channel ya Mas. Cuma satu itu. Kamu ngantri, terus dilayani, bayar, terus keluar. Nah, kan itu ada juga yang single channel tapi dua fase. Kan ketika contohnya apa ya? Anu aja. Wah, cuci mobil misalkan ya. Kan pertama daftar dulu itu ya Mas. Nah, setelah daftar kan mobilnya dilayani, dicuci. Terus kan ke tahap selanjutnya. Nah, tahap selanjutnya itu kan ngambil kuncinya habis dicuci tadi. Iya. Oke. Terus yang ketiga itu ada multi channel, tapi fasenya cuma satu. Contohnya itu ya di teller pada bank. Kan itu banyak ya tellernya, 1, 2, 3. Tapi kan cuma paling nyetorkan uang, habis itu udah. Nah, ada juga yang multi channel, tapi 2 fase. Nah, itu contohnya kayak orang di rumah sakit ya. Kan pendaftaran. Pendaftaran itu kan bisa di loket mana aja ya, Mas. Nah, di loket mana aja. Tapi kan penyakitnya beda-beda itu, Mas. Nah, kan yang THT mungkin harus ke dokter THT. Nah, mau daftar di loket pertama atau loket kedua kan itu sama aja. Nanti kan tetap ke dokter THT. Nah, itu kalau yang multi 2 fase. Oke, selanjutnya ada yang terakhir itu adalah mekanisme pelayanannya ya Mas. Ada 3 aspek yang ada itu mungkin yang pertama ada tersedia pelayanan. Nah, misalnya pemancingan ya. Pemancingan itu kan mungkin ada yang nyewa alat pancing ya. Kan itu
jumlahnya juga terbatas. Nah, kalau sudah habis, otomatis kan ngantri dulu. Yang kedua itu ada kapasitasnya. Nah, kapasitasnya ini juga sama kayak ini keterbatasan juga ya. Kan apa? Rumah makan contohnya ya. Rumah makan itu kan kalau kursinya udah habis, berarti otomatis ya harus ngantri lagi. Ngantri untuk duduk lah istilahnya. Dan yang terakhir ada lamanya pelayanan. Nah, itu kayak jam buka lah bahasa gampangnya. Buka dari jam sekian sampai jam sekian. Oke. Mungkin itu 4 karakteristik dari teori antrian ya, Mas. Yang pertama tadi ada callingnya berdasarkan ukuran. Yang kedua ada struktur antriannya. Yang ketiga itu tadi apa ya? Nah, yang ketiga itu tadi mekanismenya. Nah, oke, begitu ya. Mungkin Ya. sedikit bantu. Iya, Mas. Oke, mungkin ada pertanyaan lanjutan. Bertanya lagi, Mas. Oh, monggo Mas. Nah, tadi kan sudah dijelaskan mengenai pengertian antrian, kemudian karakteristik antrian. Ya. Nah, terus contoh-contoh antrian itu seperti apa saja ya, Mas? Nah, oke. Untuk contoh antrian itu bisa didefinisikan pas sesuai karakteristiknya tadi ya, Mas. Ya, kan mungkin ada karakteristik sesuai kapasitas pelayanan. Nah, itu kapasitas pelayanan itu contohnya ada di rumah makan. Rumah makan tadi kan kalau misalnya udah penuh, berarti kan kita nggak bisa makan. Atau nunggu dulu lah. Atau mungkin di rumah makan kasus lain selain kursi yang penuh, makanannya habis. Nah, itu kan juga ngantri dulu lah. Atau mungkin kalau sistemnya pesen itu kan otomatis ngantri juga ya, Mas. Nah, untuk contoh lain ada yang tadi ya berdasarkan strukturnya tadi kan ada yang misalnya di lift itu, Mas, kan ada yang datang, berarti kan itu kan di lift itu kan yang datang terakhir keluarnya juga terakhir, Mas. Nah, itu ada salah satu bentuk contoh dari antrian yang dimana datangnya terakhir, keluarnya malah pertama. Kan ada yang datangnya pertama tapi keluarnya juga pertama. Kayak itu antrian umum lah, Mas. Kayak yang Itu di loket antrian tadi. orang dalam. Oh, Antrian orang dalam. oh, jadi orang dalam itu beda lagi. Wah, ini kayak nggak ada di teori itu. Terus ada juga yang Mas. Ini prioritas. Kan misalnya daftar di dokter itu kan ada nomor urutnya ya, Mas. Misalnya dapat nomor 1. Nah, kan aku dapat nomor 1, tapi kan datangku agak telat. Nah, otomatis kan yang dipanggil nomor 2, 3 dulu. Nah, saat aku datang, itu kan nomor 4-nya harusnya kan nomor 4, tapi kan prioritasnya itu kan yang nomor paling kecil tuh ya, Mas. Nah, itu juga salah satu contoh antrian dalam dalam sistemnya itu prioritas. Nah, begitu Mas, mungkin lebih lanjut ada sebenarnya banyak, Mas. Bisa dieksplor lagi dan juga diklasifikasikan ke dalam klasifikasi yang telah saya jelaskan tadi. Oke, mungkin begitu. Mungkin ada pertanyaan lanjutan? Ya, ini berarti kalau yang itu di dealer-dealer itu, Mas, yang pesen dulu apa namanya fast pick yang itu loh, kalau servisnya nggak mau antri kan kita pesen dulu itu, jadi pakai yang fast itu berarti ya juga termasuk ke antrian prioritas, Mas, ya? Oh iya, kan mungkin pesen dulu, mungkin prioritasnya tadi karena harus dilakukan secara darurat, atau mungkin tersedianya hanya hari itu juga, berarti itu termasuk dalam teori antrian prioritas gitu, Mas. Oh ya.
Terima kasih. Oke. Oh iya, menambahkan mungkin keterbatasan dalam teori antrian ini ada yang pertama itu kan selain waktu juga tempat tadi seperti yang saya jelaskan pas contoh rumah makan tadi. Ya kan nggak bisa ngukur tempatnya ya mas. Nah makanya itu Iya. nah ini juga jadi keterbatasan teori antrian. Oke mungkin itu apa info sekilas lah untuk tambah-tambah penguatan dalam materi teori antrian ini mas. Oke mungkin ada Oke, lagi. ya. Kayaknya dari saya cukup lah gitu. Cukup. Kalau dari saya cukup mas, sudah Oh mulai. ya. Oke Oh terima ya, kasih. ini karena ya udah 2 materi tadi disampaikan di visual ini, lanjut ke materi yang terakhir yaitu materi game teori. Game teori nanti materinya akan saya sampaikan. Karena ini sifatnya diskusi, nah saya nggak akan menyampaikan dahulu. Saya ingin bertanya kepada mas-mas semua ini apa sih yang ingin diketahui dari game teori gitu. Monggo bisa diajukan pertanyaannya. Oke, saya mau bertanya mas. Ya, monggo. Game pengertian dari game teori itu apa ya mas? Soalnya biasanya game itu kan permainannya. Kalau game teori itu apa sih gitu? Oh iya. Oh ya, sebenarnya ya sama-sama permainan. Memang game ya permainan ini juga pengertiannya juga permainan. Tapi ya nanti ada perbedaan lah. Sebelum masuk ke pengertiannya, saya ingin menjelaskan dulu ini dari asal muasal lah. Asal muasal game teori ini berkembang gitu. Asalnya game teori ini dikembangkan oleh seorang ahli matematika Prancis bernama Émile Borel pada tahun 1921. Nah, kemudian dilanjutkan oleh John von Neumann dan Mergenster pada tahun 1944. Nah, pada tahun 1944 ini itu menghasilkan kedua orang ini menghasilkan buku dengan judul Theory of Games and Economic Behavior. Nah, jadi orang-orang inilah yang menjadi inti dari game teori, pencetus lah paling enggak. Nah, langsung menuju ke teori permainan atau game teori. Nah, game teori sendiri itu adalah suatu pendekatan secara matematis untuk merumuskan situasi persaingan dan konflik dari berbagai kepentingan yang mempunyai kepentingan yang berbeda gitu sih mungkin ya. Terus teori ini juga dikembangkan untuk menganalisa proses pengambilan keputusan. Jadi nggak selalu keputusan itu berdasarkan hasil voting gitu ya. Ini bisa juga pakai game teori ini. Kemudian kepentingan-kepentingan yang bersaing tadi dalam permainan disebut para player. Jadi ada playernya sendiri gitu. Gitu Mas Krisanto, apakah menjawab? Mohon maaf Mas Krisanto, itu mic-nya masih di mute. Iya pak. Sudah menjawab mas sudah. Oke. Ya. Tadi kan pengertian udah ini, apakah ada yang mau disampaikan lagi nih? Mungkin saya mau mengajukan pertanyaan. Ya, monggo. Kan tadi sejarahnya game teori itu kan berarti dari konflik ya sebenarnya ya mas. Ya. Dari konflik tapi menjadi permainan itu. Nah itu mungkin apa saja klasifikasinya ya di dalam game teori. Karena tadi kan sebelumnya di stokastik sama teori antrian juga banyak klasifikasinya. Nah mungkin ini di game teori banyak jenis atau klasifikasi yang dapat dikumpulkan dari satu atau jenis yang sama itu. Oke, begitu mas. Oh iya, berarti klasifikasi game teori ya. Oh, untuk klasifikasi game teori sendiri itu dibedakan menjadi 3. Jadi 3 itu yang pertama itu berdasarkan jumlah langkah pilihan permainan yang diklasifikasikan. Jadi langkah permainannya itu
apa aja gitu. Nah, di sini pada berdasarkan jumlah langkah pilihan permainan ini ada 2, yaitu yang pertama permainan berhingga dan yang kedua permainan tak berhingga. Untuk klasifikasi yang kedua yaitu berdasarkan jumlah pemainnya, jadi jumlah playernya ini. Jumlah player juga menentukan lah ini di game teori ini. Jumlah player yang dengan jumlah pemain 2 itu biasa disebut dengan two person game. Jadi 2 orang yang bermain ya gitu ya, bahasa Indonesianya lah. Kemudian itu apabila lebih dari 2 pemain itu disebutnya n person games. Nah, jadi n itu nggak berhingga lah paling nggak itu, jadi bisa berapa aja. Nah, untuk klasifikasi yang terakhir yang ketiga yaitu berdasarkan jumlah pembayarannya. Nah, berdasarkan jumlah pembayarannya ini dikategorikan lagi menjadi 2. Yang pertama permainan berjumlah 0 dan permainan berjumlah tidak 0. Ya. Mungkin gitu. Apakah ada yang mau ditanyakan? Saya mau tanya lagi, Mas. Ya, monggo. Nah, dan game teori tadi kan yang mengembangkan kan ahli matematika. Nah, itu kan game dikembangkan oleh ahli matematika. Nah, itu unsur-unsur gamenya itu apakah sama dengan unsur game-game biasa pada umumnya itu apa beda gitu, Mas? Nah, unsurnya itu apa aja gitu loh, Mas? Oh, unsur jadi ya. Oh, ya. Kalau unsur dari game teori sendiri itu ada beberapa. Yang pertama yang bisa saya sebutkan itu matrik permainan, kedua strategi permainan, mungkin yang ketiga ada aturan-aturan permainannya, kemudian nilai dan juga dominan serta strategi yang optimal. Nah, itu ada unsur-unsur yang tergantung dalam game teori. Nah, apakah ini dari Mas Krisnanta udah tahu penjelasannya apa belum nih? Kalau belum tahu penjelasannya, ini saya mau jelaskan. Sudah sedikit tahu sih, Mas. Oh, sedikit. Oke, Berarti jadi unsurnya nggak aman jauh ya? dari matika ya, Mas? Oh, enggak, masih ya enggak beda jauh lah mungkin. Berarti game yang membuat pusing ini. Iya, betul. Ya. Yuk, mungkin ada pertanyaan. Saya Mas, bertanya lagi. Oh, iya, monggo. Nah, ini topiknya menarik ya tadi kan unsur tadi ada jumlah playernya ya, udah kayak game aja ya. Berarti kayak battle royale gitu juga bisa dimasukkan ke dalam game teori gini ya Mas? Wah, bisa. Oh, sampai 100 gitu berarti ya. Terus tadi penerapannya itu kan unsurnya itu tadi kan juga ada banyak ya mungkin. Terus Ya, betul. ada matrik, ada apa lagi tadi. Terus juga lalu kan itu istilahnya ya Mas. Nah, Ya. kalau penerapannya dalam kehidupan lah, itu bagaimana ya penerapan game teorinya itu? Oke. Itu. Ya, untuk penerapan di kehidupan sendiri mungkin bisa diklasifikasikan berarti beberapa bidang. Nah, untuk bidang ini ya mungkin nantinya bisa ada lah contoh dari game teori, penerapan dari game teori tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan tiga bidang aja. Yang pertama itu di bidang politik. Nah, di bidang politik ini contohnya itu game teori digunakan untuk menentukan apakah seorang pemimpin yang diusung dari suatu partai politik ya mungkin dari beberapa kandidat itu manakah yang mempunyai peluang paling besar untuk memenangkan pemilu gitu mungkin gitu. Jadi digunakan untuk menyeleksi dari beberapa kandidat untuk partai politik. Kemudian di bidang pendidikan. Nah, di bidang pendidikan sendiri digunakan untuk pengambilan keputusan dengan pendekatan game teori. Salah satunya itu
menentukan strategi atau kebijakan dalam sistem pembelajaran yang efektif di masa pandemi COVID-19 ini. Jadi sistem pembelajarannya pun udah di itu ya, udah di apa ya namanya itu, dipilih lah mana yang paling terbaik dari solusi-solusi lain gitu pada saat pandemi ini. Kemudian yang ketiga itu di bidang bisnis. Nah, bidang bisnis juga menerapkan game teori. Ini salah satunya Gojek dan Grab. Nah, ini persaingan dari Gojek dan Grab ini kan sama-sama punya usaha yang sama dan juga kepentingannya juga sama, tapi mereka bersaing di mungkin di fitur, di pelayanan, nah gitu. Nah, ini analisa game teori ini bisa digunakan untuk menentukan strategi baik Gojeknya sendiri ataupun Grabnya sendiri untuk saling bersaing gitu, atau juga bisa nanti mungkin berbagi pendapatan juga bisa. Nah, itu salah satu penerapan di penerapan game teori di mungkin di kehidupan lah, kehidupan sehari-hari gitu. Mungkin begitu Mas Hasnan. Oke, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lagi. Oh ini Mas Krisanto ada lagi. Wah. Udah capek juga nih aku puasa sebenarnya. Agak menarik. Iya. Ini kan sebuah game gitu ya Mas. Kalau game-game pada umumnya itu kan itu biasanya kan hanya untuk hiburan dan lain-lain. Nah, kalau game teori ini tuh manfaatnya itu untuk apa itu Mas? Oh ya, perbedaan game. Nah, ini kan tadi yang di awal tadi perbedaan game apa ya tadi ya? Game mainan ya. Game mainan yang dimainkan Mas Krisnanto mungkin game yang buat hiburan aja. Nah, ini beda ya dengan game teori yang pada materi kali ini. Nah, perbedaannya ini manfaatnya juga beda. Kalau game permainan itu cuma sekedar hiburan. Kalau game teori ini manfaatnya itu dapat mengembangkan suatu kerangka untuk menganalisa dalam pengambilan keputusan. Nah, jadi kita dapat menentukan keputusan yang akan kita pilih. Kemudian yang kedua dapat menguraikan metode yang sistematik bagi pemain-pemain yang terlibat atau bersaing dalam suatu kompetisi, mungkin gitu. Kemudian yang ketiga itu memberikan gambaran atau penjelasan tentang situasi persaingan. Jadi udah ada gambarannya ini persaingannya seperti apa gitu. Itu Mas Krisanto. Oh ya Mas, paham Mas. Terima kasih. Ya, monggo. Mungkin waktu udah agak mepet, agak cukup cepat ini kalau ada pertanyaan. Oke. Mungkin terakhir jadi. Oh ya, monggo. Terakhir dari saya mungkin kan tadi sudah manfaatnya ada ya Mas. Nah, kan ya. pasti ini kan tadi kan berawal dari konflik. Nah, kan ini kan berarti manfaatnya tadi untuk meredakan konflik ya. Nah, ini kan pasti nggak sempurna. Terus ada kelemahannya apa enggak ya ini game teori? Kan karena secara tadi permainan tadi kan sebenarnya ada yang bisa kecolongan itu loh kalau strategi atau playernya gitu. Oke, gitu Mas. Iya, ini berarti kelemahannya pasti dari teori dari permainan tersebut pasti memiliki kelemahan. Nah, kelemahannya mungkin kalau di game teori sendiri ini kelemahannya mengasumsikan bahwa pelaku atau pemain atau playernya tersebut tadi mengambil strategi menurutnya dari game teori ini paling baik. Contohnya kedua pihak akan menggunakan perhitungan maksimal ataupun minimalnya. Dalam kenyataannya apabila dari salah satu player
itu gagal dalam menerapkan strategi tersebut, maka game teori yang udah dirancang, udah dibuat dengan waktu yang lama itu akan sia-sia. Jadi perlulah adanya dari kesepakatan kedua belah pihak, mungkin begitu. Jadi kalau salah satu pihak mengingkari, ya istilahnya mengingkari pernyataan, itu mungkin bisa sia-sia teori permainan yang digunakan, mungkin begitu Mas Hasnan. Oh, berarti kalau misalnya tadi kedua pihaknya nggak ada kesepakatan tuh mungkin malah bisa kesannya malah saling menjatuhkan gitu ya, Mas? Ya, itu Nah, bisa. Makanya ini kalau game teori ini harus dimanfaatkan ya dengan baiknya lah. Nggak, kalau persaingan itu emang riskan, tapi emang kalau untuk solusi bersama mungkin baik ini game teori. Mungkin menurut saya begitu. oke Mas. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Mungkin cukup gitu. Oh iya, mungkin ya karena memang sudah waktu yang menunjukkan pukul 3 mau sholat asar. Ya, ini Oke. sementara diskusi kita sudahi saja di sini. Ya, cukup mungkin. Mungkin Iya. ada yang mau menutup atau memberikan apa itu namanya komentar tentang diskusi kali ini? Mungkin saya ya dari diskusi terkait 3 topik yang kita bahas tadi bersama, ya ini menumbuhkan wawasan baru ya bagi saya. Tadi ada stokastik, ternyata mungkin dari ketiga tadi saling berhubungan juga ya. Kan Ya, ya, itu juga ternyata dari proses yang matematis itu juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan apa? Kehidupan yang sangat wajar gitu loh. Contohnya cuma antoi gitu ya. Pak Noah ada teorinya. Oke, begitu mungkin kesan saya ya. ya, ya. Oke, oke. Mungkin dari Mas Hendra cukup apa mau nambahin? Mungkin sudah cukup terwakilkan sama Mas Hasnan. Jadi Oke, Oke. oke, siap. Mungkin kalau dari saya ya sering-sering lah diadain diskusi seperti ini, ya karena bisa saling bertukar pikiran, tukar pendapat, ide, gagasan gitu ya. Jadi mungkin kita sering-sering lah diskusi hal ini. Oke. Karena ya ini waktu sudah 3 mau sholat asar, kita cukupkan sekian diskusi kali ini. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf, dan teman-teman juga saya maafkan kalau ada salah kata tadi. Iya, Oke, iya, itu. ya mungkin begitu ya Mas Oke. kalian. ya Oke, siap. oke, ini mau sholat, saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, makasih ya Mas Aris, Mas Chris. Oke, makasih Sama-sama. teman-teman.